Halo kawan Kaliber, pada Jumat ini, pada menjelang akhir pekan ini, kita masih setia menemani Anda dengan kupasan dan analisa berita-berita terkini. Masih bersama saya Edi Wahyudi dan Mas Dan Indra saya Karis. Indra Karismiaji, semoga kawan kaliber semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita Ah, berada di penghujung minggu ini, hari Jumat, ya. Semoga semuanya dalam keadaan gembira dan iya, semangat menghadapi pemerintahan Indonesia yang baru. iya. Kalau Jumat itu bagi orang Muslim itu ini adalah penghulu segala hari. Jadi waktu yang paling baik untuk beribadah, Mas. Amin. Ya. Ya. Baik, Mas. Ini masih sekitar menjelang pemerintahan mendatang ini, Mas. Sudah mulai rame nih. Apa nih berita yang mau kita bahas hari ini, Mas? Kita kan selalu Rame mengangkat beritanya, rame komentarnya. Iya. Ini Kita adalah selalu mengangkat berita-berita yang aktual, berita-berita yang muncul di media mainstream. Jadi kita bukan gibah, kita bukan gosip, bukan hoax ya. ya. Tapi kita Ini mengupas, menganalisa berita-berita resmi. ya. Silakan. Kita angkat ini komentar dari Mas AHY, Agus Harimukti Yudhoyono. Saya ambil dari kompas.com, Mas. AHY wanti-wanti pembentukan koalisi jangan hanya besar namun keropos. Nah, ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan agar pembentukan koalisi jangan hanya besar namun keropos. Ia ingin koalisi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kuat dan solid, mengingat akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan usai keduanya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Kita sekali lagi ingin mempersiapkan pemerintahan yang andal 5 tahun ke depan, tapi koalisi yang juga kuat. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar. Besar itu satu indikasi, tetapi kuat itu solid. Artinya jangan sampai terkesan besar tapi keropos, kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan. Menurut AHY, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menginginkan koalisi yang solid, tidak mudah patah, dan tidak mudah rontok di tengah jalan. Terkait kemungkinan adanya partai lain di luar koalisi yang akan bergabung, ia menyerahkan seluruh keputusan kepada Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Kita tidak ingin berandai-andai. Saya hanya mengatakan lugas kepada beliau, Bapak memimpin koalisi, tentunya punya pertimbangan yang penting nanti sebelum mengambil keputusan. Kami bisa diajak diskusi, tentunya akan baik untuk bisa memberikan feedback. Bisa saja, kata AHY, Prabowo sudah mempunyai bayangan secara umum, namun keputusan final terkait koalisi akan diumumkan pada saatnya nanti. Ia tidak memungkiri bergabungnya partai-partai lain ke dalam koalisi masih memungkinkan, mengingat pelantikan presiden dan wakil presiden baru berlangsung pada Oktober mendatang. Jadi yang saya duga semua masih dalam politik serba mungkin. Tapi tentu kita bisa semakin melihat indikasi-indikasinya. Oleh karena itu, menarik menarik minggu ke depan, maksudnya apa? Menarik minggu ke depan, ini bulan-bulan ke depan ini. Waktunya masih cukup sebetulnya untuk saling bermanuver dalam arti yang positif sebutnya. Gitu, Mas. Ya. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kita mengangkat berita dari sisi partai-partai yang di luar koalisi Indonesia Maju, koalisinya Pak Prabowo, Mas Gibran. Kalau sekarang ini beritanya dari dalam koalisi, Ya, yang sebetulnya sudah kita duga mereka yang berada dalam koalisi ini sekarang dalam kondisi was-was, ya kan? Was-was karena ada kemungkinan dan kemungkinan besar ya, ada partai-partai yang tadinya berkompetisi dengan mereka dalam Pilpres, tapi sekarang bergabung dalam pemerintahan atau rezim Pak Prabowo Mas Gibran. Nah, ini kan bicara rebutan posisi nih, ya kan? Kalau kalau ada partai baru, ya tadi misalnya kuenya dibagi empat kan gitu, kan besar tuh bagiannya. Tapi kalau sekarang dibagi menjadi enam atau lebih, kan jadi kecil porsi kuenya.
Nah, itu sepertinya yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye, ya kan? Bahasa beliau adalah jangan sampai besar tapi kosong. Nah, Keropos. ini kita apa keropos, ya kan? Nah, ini kita akan menarik melihat dinamika perebutan kekuasaan, perebutan posisi dari baik pendukungnya Pak Prabowo yang dari awal dalam Koalisi Indonesia Maju maupun mereka-mereka yang diundang, diajak bergabung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri memang menginginkan semakin banyak partai yang bergabung ya, karena beliau ingin mengikuti langkahnya Pak Jokowi untuk betul-betul merangkul semua partai, ya kan, semua pihak agar kebijakan-kebijakan beliau didukung 100%. Itu yang keinginan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih. Dan dalam waktu 5 bulan ya, Oktober akan dilantik. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, ini eh, membuktikan memang kita bicara yang namanya kekuasaan itu sungguh, atau posisi jabatan itu satu hal yang memang betul-betul diperebutkan oleh para politisi, oleh partai politik, ya kan, betul-betul mereka yang dicari adalah kekuasaannya. Ini menarik dalam sebuah diskusi, Mas, kita melihat kan Partai Demokrat sendiri sebetulnya selama 9 tahun itu kan menjadi oposisi ya, di luar Di luar pemerintahan pemerintahan, ya. di eranya Pak Jokowi. Tapi karena eh, bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, kemudian Mas Ahaye diberikan jabatan sebagai Menteri ATR BPN. Jadi eh, kita bisa simpulkan ternyata Partai Demokrat bukan menjadi oposisi, tetapi selama 9 tahun itu menunggu posisi kan. Nah, nggak apa-apa sih, itu satu hal yang wajar dalam dunia perpolitikan ya. Tapi yang justru paling penting buat kita rakyat itu mereka bisa memperebutkan posisi, tetapi mereka bekerja untuk rakyat. Apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, partainya sendiri, kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, tapi bekerja untuk rakyat. Dan disinilah posisi kita sebagai rakyat, sebagai civil society, ya kan, mengawal bagaimana kinerja para politisi, pejabat pemerintah itu betul-betul bekerja untuk rakyat. Kita harus terus menyuarakan, kita harus mengatakan kalau langkah yang diambil kurang tepat, kurang bijaksana, ada yang lebih baik, kita harus bersuara, dan kita nggak perlu saling menghujat antar rakyat, karena apa yang kita sampaikan itu juga bukan untuk menghujat pejabat pemerintah, ya. Bukan untuk menghujat individunya, bukan ad hominem, tapi posisinya, jabatannya sebagai pejabat publik itu yang memang harus kita pastikan bekerjanya untuk rakyat. Nah, ini yang paling penting buat kita lah. Ya, kalau masalah perebutan kekuasaannya ya memang itu sudah alami, dan tadi yang penting jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Tapi kita akan melihat hal yang menarik nih, apa, dalam waktu 5 bulan ke depan sampai Pak Prabowo dilantik, sampai secara resmi beliau mengumumkan kabinetnya, ini perebutan kekuasaan itu, posisi ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita saksikan. Ini bisa menjadi bagian dari politainment. Jadi politik dan entertainment, bagaimana mereka betul-betul akan rebutan. Karena pasti mereka yang sekarang sudah berada di koalisi, itu mengatakan kami dulu sudah berdarah-darah nih untuk memenangkan Pak Prabowo. Kenapa kami tidak mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, ya kan?
Karena yang mereka cari itu. Nah, sedangkan di sisi lain, partai-partai yang tadinya berkompetisi tidak mendukung Pak Prabowo, begitu diajak bergabung, ya tentunya mereka mengatakan, ya kami siap bergabung, tapi kami dapat apa? Kan begitu. Ya, Ya kan, buat apa kami bergabung kalau cuma nama doang kan gitu. Pasti ada pembagian kue tadi. Bagaimana ada jabatan, kekuasaan akan dibagi untuk partai-partai yang akan bergabung ini. Prediksi saya sih belum berubah, Mas. Yang akan bergabung itu adalah Nasdem dan PKB. Jadi yang di luar pemerintah itu akan PKS dan PDIP. Walaupun sepertinya di PDIP sendiri juga ada yang berkeinginan, banyaklah yang berkeinginan untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan. Karena kan memang ya yang namanya kekuasaan itu kan candu, Mas. punya jabatan, punya power, punya penghasilan yang tinggi, itu kan mencandu ya, udah enak gitu. Sedangkan kalau di luar pemerintah kan nggak dapat apa-apa, nggak ada proyek, nggak ada eh, kekuasaan, nggak ada power kan. Itu ya. dan ya, dan kata para politisi, politik itu ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Tapi kalau Loh, kalau menurut saya sih politik itu ya tetap harus memperjuangkan rakyat, gitu. loh iya, yang namanya politik itu bicara tentang kekuasaan. Sudah pastilah itu mau belajar ilmu politik apapun memang bicara tentang kekuasaan ya. Nah, tinggal tadi kekuasaannya dipakai untuk apa? Gitu loh. Apakah memang untuk bekerja untuk rakyat atau untuk dirinya sendiri, keluarganya sendiri, partainya sendiri, kelompoknya sendiri, atau yang mana? Dan sebagai manusia, yang namanya godaan itu nggak akan hilang. Godaan-godaan itu apalagi selama apalagi punya jabatan, ya kan, punya power, itu godaan-godaan itu nggak akan hilang. Entah harta, entah tahta, entah wanita kan, ya kan, itu eh, kelemahannya kan di situ. Nah, tugas kita sekali lagi sebagai rakyat, kita harus memastikan pejabat-pejabat publik kita, pemerintah kita tetap amanah bekerja untuk rakyat. Karena kita sebagai rakyat sudah menggaji mereka dengan gaji yang cukup. Bahkan mungkin hitungannya tinggi kalau dibandingkan dengan penghasilan rakyat biasa ya. Ya, jangan sampai mereka lebih bekerja untuk dirinya sendiri, kelompoknya sendiri dibandingkan untuk rakyat. Itu Ya, poinnya. kembali pada pernyataan Mas Ahaye tadi, mungkin yang disebut keropos itu barangkali ada di dalam kabinet, ada di dalam pemerintahan, tetapi mereka tetap memperjuangkan kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan program pemerintah. Kemungkinan begitu, karena Mas Ahaye tidak memerinci keropos itu seperti apa misalnya. Kalau menurut Mas Indra gimana? Keropos itu apa artinya ini? Jadi gini, kalau kita bicara yang namanya zakon kabinet, ya kabinet yang sehat, kabinet yang profesional, ya kan, itu kan harusnya memang pejabat yang menempatkan posisi sebagai menteri itu adalah orang-orang yang terbaik di bidang, ya kan? Jadi kalau kita bicara Menteri Kesehatan, ya harus memang betul-betul orang yang paling tahu tentang kebijakan-kebijakan dunia kesehatan, bagaimana memperbaiki kesehatan orang Indonesia, gizi, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bicara kabinet yang sehat, kabinet yang kuat, ya kan? Nah, inilah bagian yang juga kita katakan ada jalan yang keliru yang diambil oleh perpolitikan Indonesia, di mana
walaupun kita ini presidensial, tetapi rasanya rasa parlementer karena dibuat seolah-olah ada pendukung pemerintah, ada yang di luar pemerintah alias oposisi dan pemerintah. Itu yang sebetulnya keliru. Jadi kalau kita mau bicara demokrasi yang sesungguhnya, kita bicara sistem pemerintahan presidensial, harusnya seorang presiden itu memang memilih seluruhnya, seluruh anggota kabinetnya, seluruh menterinya adalah orang-orang terbaik di bidang tersebut. Gitu, Mas. Nah, posisi partai politik, politisi, ya, itu berada di legislatif untuk mengawasi pemerintah tersebut yang disusun oleh presiden. Ini yang benar begitu ya, kalau kita bicara ilmunya ya. Nah, sedangkan di Indonesia, karena kemudian kita bergaya ada pendukung, ada oposisi, itu akhirnya posisi menteri-menteri ini banyak diisi oleh politisi dari partai yang dianggap pendukung pemerintah, yang ya ada deal-nya lah, ada kesepakatan dengan presiden untuk didukung agar di DPR-nya juga kebijakan-kebijakannya, anggarannya juga dengan mudah disetujui. Ini hal yang keliru sebetulnya. Nah, jadi secara substansial yang disebutkan Mas AHY itu betul, dan bahkan kalau yang paling benar itu jangan sampai menteri itu diisi oleh politisi karena partainya mendukung pemerintah. Kecuali memang dia politisi yang punya kapasitas betul-betul teruji dalam bidang tersebut. Itu hal yang berbeda. Jadi yang paling utama itu adalah kecakapannya, kompetensinya. Itu yang paling utama. Nah, kalau di sini selama ini dan kelihatannya di rezimnya Pak Prabowo pun para menteri ini akan lebih banyak diisi oleh politisi. Gitu. Nah, itu yang bisa disebut dengan kropos karena seorang politisi belum tentu menguasai bidang tersebut. Jadi bukan orang terbaik di Indonesia yang menempati posisi sebagai eksekutif, sebagai menteri. Tetapi dia menjabat itu karena dari partainya mendukung pemerintah dan partainya diberikan jabatan menteri ini, menteri itu, wamen ini, wamen itu misalnya. Nah, itu yang sebetulnya secara kualitas daripada manusianya itu akan di bawah dari sistem rekrutmen, seleksi yang betul-betul tidak melihat partainya, tapi betul-betul melihat kompetensinya, lihat rekam jejaknya, lihat kemampuannya. Gitu Mas sebetulnya. Ini kalau kita bicara langkah yang benar ya kan gitu. Jadi betul yang disampaikan Mas AHY dengan semakin banyak partai yang bergabung, itu bisa jadi nggak akan ada sama sekali profesional yang memegang jabatan menteri. Semuanya akan diisi politisi, karena kita harus bagi kue. Ya, Jadi yang dibagi adalah kekuasaannya, jabatannya, posisinya. Ya kan? Bukan bagaimana mengelola pemerintah itu sebaik mungkin dari kompetensinya. Itu kalau kita bicara ilmunya ya. Nah, ini tinggal bagaimana kembali rakyat itu juga harus menyuarakan misalnya ada suara-suara siapa yang mau jadi menteri, misalnya menteri perekonomian misalnya kan gitu, menteri ekonominya siapa kan gitu. Nah, rakyat juga bisa bersuara nih kan gitu, kita lihat rekam jejaknya seperti apa, jangan sampai hanya karena partainya saja, tapi betul-betul dilihat punya kemampuan di sana, karena kalau enggak ya betul-betul nggak akan ada yang dilakukan sama sekali, nggak akan ada sebuah pembangunan yang betul-betul berdampak pada rakyat, karena
kompetensinya nggak ada. Dan itu kan kenapa kita selalu menyuarakan pentingnya kompetensi meritokrasi di perusahaan aja begitu, ya kan? Apalagi kita bicara untuk jabatan menteri, gitu Ya. Mas. Baik. Ya mudah-mudahan peringatan dari Mas Ahaye ini didengarkan dan sangat diperhatikan oleh Pak Prabowo untuk menentukan siapa orang-orang yang pantas duduk di kabinet ini. Jangan sampai nanti ada suasana yang mendidih dalam kabinet pemerintahan ini. Gitu Mas Indra. Terima kasih Ya, Mas Ahaye. Oh, maksud saya terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan kaliber. Sampai jumpa. sampai jumpa.